Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari House of Emberfall. Kelompok kami dibentuk saat Day 1 metalisasi, di mana saat mentoring, kelompok ini terbentuk saat pembagian tugas mengenai flowchart, di mana kelompok ini adalah kelompok yang mengerjakan flowchart dengan tema damar. Baik, ada baiknya sebelum memulai, kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Fauzan Soelubis dengan NIM 125250004 dari House Emberfall. Perkenalkan, nama saya Andika Rahmat Fauzan dengan NIM 125252027 dari House of Emberfall. Perkenalkan, saya Kayla Putri Nafisya dengan NIM 125250033 dari House of Emberfall. Perkenalkan, saya Muhammad Iqbal Aufa dengan NIM 125250063 dari House of Emberfall. Dan saya Langit Biru Wisnu Putro, NIM 125250084 dari House of Emberfall. Baik, setelah kami memperkenalkan diri kami akan memaparkan tentang identifikasi masalah dari suatu topik yang telah diberikan oleh IMMG ITB. Izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu. Baik, untuk identifikasi masalah yang pertama, itu akan dibawakan oleh teman saya, Andika Fauzan. Silakan. Oke, untuk permasalahan dari segi 5C, saya pribadi akan memfokuskan ke bagian clear, yaitu kejelasan dari penyampaian informasi yang disampaikan. Namun, dalam teks yang diberikan, dalam studi kasus yang diberikan, itu ada beberapa bagian yang bisa kami kategorikan setelah berdiskusi, itu kurang jelas. Salah satu contohnya itu di bagian yang sudah ditunjukkan oleh Fauzan di paragraf yang paling atas ini. Meskipun pernyataan tersebut bertujuan menenangkan publik, banyak pihak menilai komunikasi Boeing terlalu berhati-hati dan defensif. Dalam kalimat ini itu ngejabarin kalau misalkan si pihak Boeing itu dia komunikasinya masih kurang jelas. Kalimat terlalu berhati-hati dan defensif sendiri di sini itu kayak kami di sini tuh nggak paham letaknya tuh kayak gimana, yang dimaksud berhati-hati gimana, yang dimaksud defensif gimana. Jadi masih kurang jelas di bagian sini. Terima kasih Dika atas paparan materinya mengenai bagian clear. Dilanjut dengan bagian kedua, yaitu komplit. Yang mana komplit sendiri berarti kejelasan ataupun kelengkapan dari suatu komunikasi. Nah, pada hasil diskusi kami dan saat kami mengkaji study case ini, di sini dikatakan alih-alih secara terbuka menjelaskan kemungkinan penyebab kecelakaan, Boeing itu lebih banyak menyampaikan bahwa pesawatnya itu aman dan jika pilot itu mengikuti prosedur yang berlaku. Jadi seperti informasi yang diberikan kepada publik itu ada yang ditutup-tutupi. Mereka hanya mengatakan bahwa ini tuh aman asal pilotnya mengikuti prosedur yang berlaku. Tapi mereka tidak menyampaikan informasi dengan lengkap penyebab lainnya dan tidak secara terbuka juga. Pada teks ini dapat kita lihat di sini komunikasi yang dilakukan oleh Boeing itu terlalu berhati-hati dan defensif. Informasi mengenai sistem MCAS yang kemudian diketahui berperan dalam kecelakaan tidak dijelaskan secara lengkap. Sehingga kurangnya informasi yang dimiliki oleh para pilot ataupun publik mengenai penyebab kecelakaan yang pertama itu berimplikasi buruk buat kedepannya, di mana hal ini menyebabkan kecelakaan yang kedua yang terjadi oleh Ethiopian Airlines gara-gara ketidaklengkapan informasi yang diberikan oleh Boeing. Jadi Boeing itu tidak menjelaskan secara lengkap mengenai penyebab kecelakaan dari fenomena kecelakaan yang pertama yang dialami oleh Lion Air. Nah, di sini saya dan teman-teman setelah melakukan diskusi memberikan sebuah solusi
Boeing wajib ataupun harus memberikan pengungkapan informasi yang komprehensif mengenai apa itu MCAS, terus langkah-langkah darurat yang dapat dilakukan oleh para pilot pada situasi tertentu di pesawat Boeing 37 MAX 8 ini. Sehingga fenomena-fenomena yang buruk ke depannya itu dapat terhindari gara-gara tidak ada misinformasi ataupun kekurangan informasi. Seperti itu. Mungkin sekian dari aku, bisa dilanjutin sama teman aku. Baik, terima kasih Fauzan atas kesempatannya. Kali ini saya akan mewakili teman-teman saya untuk menyampaikan hasil diskusi kami tentang kajian studi kasus ini mengenai bagian correct atau kebenaran informasi dari sebuah komunikasi. Oke, dalam studi kasus ini sendiri, komunikasi Boeing melanggar aspek correct, yaitu setelah terjadinya kecelakaan Lion Air, alih-alih Boeing secara terbuka menyampaikan penyebab, tapi mereka menyatakan bahwa 737 MAX tetap merupakan pesawat yang aman untuk dioperasikan apabila pilot mengikuti prosedur yang berlaku. Dari sini kita dapat ambil kesimpulan bahwa Boeing mengatakan bahwa kesalahan berada di pilot, bukan di sistem MCAS mereka. Nah, namun kemudian setelah terjadi kecelakaan kedua, yaitu pada Ethiopian Airlines, dan beberapa regulator penerbangan mulai menggroundedkan pesawat Boeing 737 MAX, Boeing masih menyampaikan bahwa mereka memiliki keyakinan keamanan terhadap pesawat mereka hanya berdasarkan data yang dimiliki oleh perusahaan saat itu, atau bisa disebut data internal atau informasi internal yang hanya mereka miliki. Namun seiring berjalannya investigasi, mulai muncul fakta bahwa sistem MCAS yang mereka rancang itu memiliki peran penting dalam kedua kecelakaan tersebut. Hal ini tentunya sangat bertentangan dan uh, membuat dua pernyataan Boeing pada kecelakaan-kecelakaan sebelumnya tidak korek atau tidak benar karena tidak berdasarkan fakta. Nah, untuk solusi yang telah kami kaji, kami menawarkan solusi bahwa seharusnya Boeing eh, hai- Boeing jika ingin melakukan komunikasi atau eh, melakukan konferensi pers atau apalah itu, seharusnya berdasarkan fakta dan data yang objektif, bukan fakta data internal mereka sendiri. Dan apabila memang fakta dan datanya belum ada, sebaiknya mengatakan saja bahwa investigasinya belum selesai atau memang datanya belum ada, daripada apa menyebarkan informasi yang salah dan bersifat asumsi. Oke, mungkin sekian dari saya. Bisa dilanjutkan ke teman saya yang lain. Baik, silakan teman saya Kaila untuk mengelaborasikan pada kajian identifikasi masalah berikutnya. Oke, jadi di sini saya akan membahas 5C di bagian concise, di mana concise ini kemampuan menyampaikan sebuah informasi dengan to the point atau langsung kepada inti utama dari apa yang ingin disampaikan. Nah, Boeing gagal pada bagian concise karena bisa dilihat dari kalau membaca studi kasus yang sudah diberikan, Boeing melakukan siaran pers berulang kali. Namun di siaran pers tersebut, pihak Boeing tidak langsung menyebutkan akar masalah dari kecelakaan-kecelakaan yang terjadi. Respons Boeing seringkali berupa membahas sejarah keselamatan perusahaan, bahkan pembelaan terhadap desain 737 MAX, dan itu sama sekali bukan hal yang diinginkan oleh masyarakat gitu. Seperti masyarakat itu ingin mengetahui apa alasan dari
kecelakaan tersebut bisa terjadi dan bagaimana antisipasi untuk kedepannya. Nah, itu hal yang tidak disampaikan Boeing dan penyampaian Boeing itu terkesan berputar-putar dan tidak ringkas atau tidak to the point. Maka solusi dari kami mungkin ini serupa dengan solusi-solusi yang sudah disebutkan oleh teman-teman saya sebelumnya, yaitu Boeing sudah seharusnya menyampaikan pesan dengan lugas dan langsung ke inti dari pembahasan yang akan disampaikan dengan pernyataan yang krisis yang sudah merangkum keprihatinan terhadap korban, kemudian juga harus menyebutkan tindakan apa yang sedang dilakukan, entah itu penyelidikan internal atau rekomendasi grounded mandiri, serta menyampaikan juga komitmen keselamatan apa yang diberikan oleh Boeing untuk bisa memberikan masyarakat kepercayaan kembali. Nah, semua hal tersebut tentunya harus disampaikan dengan tegas, namun tetap to the point atau tetap padat sehingga tidak menimbulkan kebingungan nantinya. Cukup pembahasan dari saya. Baik, terima kasih Kaila. Saya lanjutkan dengan teman saya Langit untuk di bagian selanjutnya. Baik, untuk aspek selanjutnya adalah compassionate, yaitu kepedulian dan empati. Jadi dalam kasus ini, aspek compassionate itu menjadi salah satu titik yang paling diperhatikan dan dikritik oleh publik. Karena setelah kecelakaan tersebut, para masyarakat, keluarga korban, dan publik mengharapkan respons yang tidak hanya berfokus pada investigasi teknis mengapa pesawat tersebut bisa jatuh, tetapi juga menunjukkan empati terhadap korban yang kehilangan keluarganya, orang terdekatnya, dan orang-orang yang kehilangan nyawanya. Namun pada tahap awal krisis ini komunikasi Boeing-nya lebih banyak menekankan kepada sistem yang masih aman dan masih layak untuk beroperasi dan lebih mementingkan nama baik dari perusahaan tersebut dibanding langsung mengomunikasikan kepada pihak-pihak terkait tentang kasus ini. Meskipun pernyataan tersebut bertujuan untuk menjaga ketenangan publik dan banyak pihak-pihak menilai bahwa Boeing ini belum cukup menunjukkan kepedulian terhadap penderitaan yang dialami oleh keluarga-keluarga korban. Jadi kurangnya transparansi ini memperburuk persepsi tersebut. Alih-alih secara terbuka menjelaskan potensi dari masalah yang sedang diselidiki, Boeing ini dinilai terlalu berhati-hati dalam menyampaikan informasinya kepada publik, yang mengakibatkan muncul kesan bahwa perusahaan ini lebih melindungi citra dan namanya dibandingkan memahami kekhawatiran masyarakat. Lalu situasi ini semakin memburuk setelah terjadinya kecelakaan kedua. Jadi ya banyak pihak mempertanyakan apakah Boeing ini telah mengambil langkah yang cukup serius setelah kecelakaan yang pertama terjadi. Jadi dari perspektif komunikasi ini, sikap yang kurang ini menunjukkan dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan publik. Jadi melihat para korban, masyarakat tidak membutuhkan penjelasan teknis, namun statement bahwa perusahaan benar-benar peduli terhadap dampak kemanusiaan yang telah ditimbulkan. Jadi ya aspek communication ini menjadi sangat penting untuk menunjukkan bahwa perusahaannya tuh memahami penderitaan para korban dan bersedia bertanggung jawab atas konsekuensi yang terjadi. Solusinya bagaimana? Untuk menunjukkan sikap compassionate yang lebih baik nih, Boeing itu harusnya lebih menerapkan empati. Jadi pas awal krisis, menunjukkan empati kepada korban dan publik. Komunikasi perusahaannya juga harus lebih fokus ke pernyataan tentang para korban dibandingkan ke masalah teknisnya. Jadi mengakui kekhawatiran masyarakat dan penderitaan dari para orang-orang terdampak yang dialami. Jadi ya sikap yang defensif ini membuat publik itu lebih ke mengutamakan reputasi dan kepentingan bisnis dibanding keselamatan manusia. Jadi untuk keterbukaannya itu kurang dan semakin memperkuat persepsi bahwa perusahaannya itu nggak memahami atau merespons kebutuhan emosional para pihak-pihak yang bersangkut atau terdampak. Kembali ke Fauzan. Oke, terima kasih Langit. Terima kasih kepada teman-teman sudah menjelaskan tentang identifikasi masalah dari perspektif 5C. Sekarang kita lanjut ke kesimpulan akhir. Jadi berdasarkan hasil kajian kami,
di sini bahwa sebenarnya cara komunikasi yang dilakukan oleh Boeing itu masih sangat tidak efektif dengan penerapan 5C yang masih belum lengkap ataupun masih belum benar, di mana banyak aspek-aspek yang terlewatkan. Adakah teman saya yang mau menambahkan kesimpulan akhirnya? Silakan. Yang mau bisa raise hand dulu. Menambahkan kesimpulan akhir. Oke, silakan Dika. Oke, untuk sebagai penambahan aja, dari komunikasi yang dilakukan si Boeing itu masih kurang transparan lah. Dia menjelaskan berbagai macam informasi itu masih terlalu ngekip data-datanya untuk diri sendiri. Jadi yang disampaikan ke publik itu kesannya terlalu banyak bagian yang disembunyikan. Jadi dari segi framework 5C sendiri itu udah menyalahi beberapa bagian C-nya itu. Oke, baik. Apakah ada lagi yang lain? Oke, aku tunggu 1, 2, 3. Oke, mungkin sekian saja podcast dari kami. Sekian, terima kasih. Mohon maaf jika dari kami ada salah kata. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.